Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya. Jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Pada seluruh jajaran, utamanya pemerintah Republik Indonesia, utamanya imigrasi, saya justru diberi visa 3 tahun. Iya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau mau kita lakukan penelitian lagi, saya kapan nanti ajak Michael yang udah janji itu. Ajak Dokter Tifa, ajak Dokter Rismon, ajak teman-teman peneliti yang lain. Mungkin ajak teman-teman, ayo. Di wawancara itu semua hanya yang lulusan sekolah bahasa, Ya. bukan foundation diploma. Berarti ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara Insert Language Center dengan yang diambilnya murni di UTS itu sebagai satu persyarat katakan ya mungkin untuk bekerja di Australia ataupun sekaligus karir gitu ya. Beda, jadi memang Insert Language. Jadi Insert UTS itu kan punya program bahasa tadi, Language Center, tapi juga punya foundation dan diploma. Berbentuknya college ya, istilahnya gitu. College. Sekarang kan diganti nama college, tapi waktu Oke. itu ya Insert UTS kan. Ya, Kita nyebutnya biasa di insert gitu, udah umum. Oke. Nah, ini kan kalau melihat dari hasil wawancara Roy Suryo terhadap orang-orang katakan diaspora lah kita gitu. Bahkan dia belum mempublikasikan, mungkin dia sudah bertemu dengan orang di UTS dan sebagainya. Tetapi kan ini soal bagaimana validasi informasi kan harus benar-benar dari rektorat. Tapi kalau hanya kepada pelaku-pelaku pengajar saja pasti mungkin agak terbatas juga untuk informasi dari situ. Nah, ketika kita melihat ini soal bagaimana ketika Roy Suryo mengatakan oh yang ikut belajar UTS itu hanya bisa sekolah di Australia ataupun melanjutkan di UTS itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu melihat bahwa dari pendidikan Mas Gibran ini apakah masuk di UTS itu atau foundation dan bagaimana foundation ini bisa masuk ke pangsa pendidikan lebih global gitu? Ya, nah itu yang disinformasi kan yang saya soroti. Kok masih disinformasi lagi gitu? Padahal udah nyampe ke sono kan harusnya bisa mendapatkan informasi yang kredibel langsung ke kampusnya. Ini kan enggak gitu. Katanya sambil foto-fotoan video di depan UTS Insert. Tapi cuman di depan, ya udah di sana kalau memang niat mendapatkan informasi yang benar, syarat masuk, ya langsung masuk aja dong. Kalau memang bisa ngapain nanyanya ke orang-orang yang lulusan Language Center. Kemudian nanya juga ke profesor yang mengajar di universitas lain, bukan UTS juga. Yang juga profesor itu dari universitas lain, bukan dari UTS ya? Enggak, bukan. Jadi itu bukan profesor dari UTS. Jadi Mas Irjan langsung nangkepnya dari UTS gitu. Karena tidak menyebutkan lembaga pendidikan kalau nggak salah si profesor itu. Nah, jadi kalau memang sengaja mau memberikan kesan dari UTS, bukan profesor di UTS. Coba silahkan dilihat di ininya. Berarti tidak punya apa ya istilahnya profesor itu ketika mau intervensi seperti itu, berarti dia tidak punya banyak referensi seharusnya ya, Ci? Kalau saya lihat biografinya, profesornya saya cari itu dari UNI ya, University of New England, ngajar bahasa Indonesia kayaknya di situ. Profesor. Nah, saya lihat resumenya ya. Kalau memang masih benar, karena LinkedIn-nya juga tulisannya 17 tahun ngajar di UNI, University of New England. Nah, tapi kan profesor di situ belum tentu paham juga syarat masuk untuk ke UTS Insert. Kelihatan waktu ditanya juga gitu. Iya benar. Saat ditanya pun saya mendengar bahwa dia mengatakan saya semalam mencoba browsing dan sebagainya dan bahkan ada jawaban-jawaban yang tidak pasti gitu. Iya, baru tadi malam browsing gitu ya. Udah gitu pertanyaan dan jawabannya nggak nyambung. Jadi waktu ditanya apakah bisa dari program Pathway Insert itu diterima di university lain di luar negeri kan begitu. Nah, jawabnya nggak bisa. Tapi kemudian juga mengatakan Year 11 dari Singapura itu nggak bisa diterima ke UTS loh. Pertanyaannya bukan Year 11 dari Singapura. Pertanyaannya dari Insert Foundation Diploma di Australia bisa nggak diterima di universitas lain di luar negeri. Tapi yang diwawancara lain juga jelas-jelas mengatakan nggak bisa. Ya, nggak ada hubungannya kan. Kan memang tidak. Mas Gibran nggak pernah dibilang lulusan dari UTS kan, dari university kan memang enggak. Jadi untuk apa dibilang ayo buktikan UTS alumni? Ya memang enggak, tapi Insert kan. Ya, harusnya Insert. Benar. Ya, itu mereka nggak bakal bisa nanya-nanya ke, kalau di Australia itu sangat ketat dengan masalah privacy ya. Hukum. Jadi nggak bisa orang datang-datang tahu-tahu masuk ke Insert. Saya minta dong datanya si siapa gitu, Mas Irjan dulu. Ada nggak pernah kuliah di sini nggak? Terus ambil jurusan apa dulu, programnya apa? Itu privacy. Makanya mereka hanya bisa dari luar gedung, nggak bisa nanya-nanya soal riwayat
pendidikannya seseorang. Seorang gitu, benar. Apalagi kan mereka melibatkan orang yang bukan bagian dari UTS Insearch itu ataupun UTS Sydney itu sendiri, dan menanyakan orang yang artinya bahkan ada yang jawaban dari orang yang diwawancari oleh Roy Suryo ini meragukan juga jawabannya ketika ditanya kepada anak muda itu bahwa pernah mengikuti kursus di UTS, katanya masuk tanggal 6 akhir tahun, bulan akhir tahun, kemudian selesainya di akhir tahun juga. Dan dikatakan bahwa dia selesai dalam waktu 6 bulan. Kalau masuk tanggal 6 akhir tahun, berarti tanggal 6 Desember. Dan katanya lulus juga di akhir tahun, di tahun yang sama itu, 2006 atau 2006 kalau nggak salah itu. Jadi, apa namanya, jawaban, karena saking orang itu menjawabnya dengan begitu, akhirnya Roy Suryo harus mengalihkan pertanyaan ke orang yang lain gitu. Nah, ini kan, ya apa namanya, soal membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibu soal validasi dan orang yang diwawancari oleh Roy Suryo ini. Apakah dia benar-benar dari lulus dari UTS atau hanya sekedar ikut kursus saja untuk bisa bekerja di Australia? Bukankah seperti itu juga yang sering mereka ambil juga ya, Bu? Iya, jadi kan sama-sama dengan yang Pak Ihsan Katonde atau Ihsan Katonde itu sekolah bahasa kan. Jadi banyak sekali orang ke sana untuk sekolah bahasa, kemudian mau kerja misalnya keperawatan tadi gitu. Ya itu sah-sah aja, wajar-wajar aja. Tapi juga yang profesor gitu kan, tapi mengajar di universitas lain. Kalau profesor kan harusnya lancar begitu kalau ditanya. Tapi kalau ini sampai tersendat-sendat, berarti bukan tidak cerdas. Tapi biasanya kalau ya tidak jujur, mohon maaf. Kalau orang yang tidak jujur itu mikirnya kan lama karena berusaha menata kata supaya nggak kena tuntut juga gitu, antara mau berbohong juga tapi hati-hati itu kelihatan. Karena kalau memang seorang profesor harusnya ngomongnya lancar, nggak kayak gitu. Nah, kalau memang niatnya baik ke Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja. Seandainya misalnya anak saya mau kuliah, katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya, mau kuliah ke Insearch, bisa nggak ada pilihan programnya apa saja? Oh, Foundation Diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawaban yang benar, setelah lulus dari Foundation Diploma, bisa nggak seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini Foundation Diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain? Kan itu lebih kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni-alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway, dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari Insearch UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England. Dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh, kalau ibaratnya begini, kalau kamu masuk Insearch UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis. Contohnya adalah seseorang yang ambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, Insearch itu, dipindahkan tuh masuk di kampus swasta negara Singapura gitu. Nggak bisa. Jadi pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris. Di UTS-nya Mas ambil apa? Nursing. Oke. Adakah pelajaran nursing itu ketika di matrikulasi tadi, di pathway tadi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget ya. Wah, karena disinformasinya masih berlanjut, saya perlu luruskan lagi ya. Semua orang yang diwawancara itu bukan lulusan Foundation atau Diploma Pathway Program dari Insearch, tapi hanya sekolah bahasa. Memang Insearch ada sekolah bahasa, ada pathway programs. Ada yang mau bekerja sebagai perawat di Australia, tapi syarat bahasa tidak memenuhi, makanya Bapak itu mengambil sekolah bahasa. Padahal ini beda banget dengan pathway program. Syarat bahasa cuma untuk memenuhi syarat kemampuan bahasa. Sementara pathway program seperti Foundation dan Diploma itu untuk memenuhi syarat akademis masuk universitas. Jadi kalau cuma lulus sekolah bahasa Insearch, memang tidak bisa memenuhi syarat bahasa di luar negeri. Skor IELTS atau TOEFL tetap wajib. Tapi kalau syarat akademis beda lagi. Seperti sudah saya jelaskan di video yang lalu. Dari Foundation atau Diploma Insearch bisa diterima di universitas lain di luar Australia. Ini contoh website resmi ya, dari Taylor's University Malaysia misalnya. Jelas tertulis, untuk masuk program Bachelor of Business, S1 ya, bisa dari Foundation Business dari Higher Education Institutions yang lain. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah disinformasi. Yang masih percaya berarti punya niat jelek. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kalau Anda memilih kelompok yang menggunakan cara-cara disinformasi terus-terusan seperti ini, apakah Anda mau percaya mereka memimpin bangsa kita dengan baik?
Alhamdulillah, atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Ini termul udah sarap ini, bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini, kita juga memantau para termul itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah wajahnya nggak hoax ya, itu kontennya isinya hoax semua ya. Jadi alhamdulillah berkat doa rakyat Indonesia, saya semuanya lancar dan nanti